Kita lagi di Milan, lagi di stadion. Nih biasanya AC Milan sering banget nih main di sini. Jadi kalau misalkan ini stadion pertama, nanti next destinasinya kita bakal ke katedralnya yang paling terbagus, yang paling terkenal di Milan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Rian. Saya saat ini sudah berada di dalam area boarding room, di waiting room menuju ke boarding, tepatnya seperti itu. Sore ini insya Allah saya akan melakukan perjalanan selama 10 hari ke depan untuk menjelajahi Eropa bagian barat. Tepatnya ada 6 negara Eropa barat, yaitu mulai dari Italia, Swiss, Jerman, Belanda, lanjut ke Belgia, dan kita akan berakhir di Paris, lalu kembali ke Indonesia. Dalam vlog ini saya akan menjelaskan atau akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana rute yang kita ikuti selama 10 hari ke depan. Jika teman-teman mengikuti rute ini saat melakukan tur ke Eropa Barat bersama satu tur, teman-teman jadi punya gambaran kan, jadi jelas hotelnya seperti apa, makanannya seperti apa, destinasi yang kita tuju seperti apa. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Satu Tours untuk mendapatkan update informasi khususnya mengenai rute mulai dari Milan menuju ke Paris nanti. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube Satu Tours. Oke? Stay tune. Kita sudah bersiap untuk boarding menuju ke pesawat. Jadi kalau di Etihad itu biasanya masuknya per zona, dan saya bagian zona 5, jadi terakhir masuk. Sahabat Satu Tour, saat ini saya sudah duduk di kursi nomor 20H. Artinya kita sudah duduk dan tamu-tamu ada di belakang, semuanya juga sudah duduk. Kita dari sini menuju Abu Dhabi, perjalanan sekitar 8,5 jam, insya Allah tiba di Abu Dhabi jam 11 malam. Jadi kita akan melakukan sholat maghrib dan isya di masjid yang ada di bandara, di musola atau di prayer room yang ada di bandara. Setelah itu kita istirahat selama 3 jam. Kita bisa survei dulu kira-kira benda-benda apa yang menarik untuk dibeli di sana. Setelah itu kita akan lanjut perjalanan menuju ke Milan. Perjalanan akan ditempuh selama 7 jam dari Abu Dhabi menuju ke Milan, Italia. Oke, sekali lagi stay tune ya sampai akhir nanti perjalanan di hari ke-10. Oke, setelah perjalanan selama 8,5 jam, akhirnya kita sudah tiba di Abu Dhabi Airport. Saat ini saya sedang menunggu grup turun dari pesawat karena posisi duduknya tadi di belakang grupnya dan saya di depan. Jadi kita biasanya nunggu dulu di sini untuk ke toilet. Setelah di toilet kita bagikan boarding pass dari Abu Dhabi menuju ke Milan. Setelah itu baru kita proses pengecekan kembali dan lanjut menuju ke ruang tunggu untuk lanjut proses menunggu boarding. Setelah menunggu sekitar 3 jam di tempat transit di Abu Dhabi, sekarang kita sudah bersiap untuk naik pesawat. Tadi kita transit sekitar 3 jam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Milan dengan menempuh waktu sekitar 7 jam penerbangan. Insya Allah akan tiba di Milan di Italia jam 6.40. Dan sholat subuh itu baru masuk di Milan jam 6.15 karena sekarang masih musim dingin ya teman-teman. So kita akan melaksanakan sholat subuhnya di atas pesawat, lanjut proses imigrasi setelah landing, mengambil bagasi dan lanjut menuju bis untuk city tour di hari pertama. Karena kita tibanya pagi, jadi kita langsung city tour karena juga bisa check out, bisa check in di pesawat insya Allah jam 2 siang
Tapi biasanya sih kita baru bisa check in itu sekitar jam 6 atau jam 8 malam ya, insya Allah. Oke, kita bersiap untuk boarding. Terus stay tune sampai nanti di selesai hari pertama kita berada di Milan ya, city tour di Milan. Oke guys, kita baru tiba di Milan, baru landing. Kita akan persiapan turun dan untuk proses imigrasi juga pengambilan bagasi. Jadi kita sudah selesai proses imigrasi. Ini kita lagi nunggu bagasi di konveyor nomor 10. Kode flightnya, kode konveyornya nanti teman-teman bisa lihat di ketika teman-teman keluar dari imigrasi. Jadi untuk troli seperti ini, pengambilan bagasi, setelah mengambil bagasi teman-teman mau pakai troli itu harus bayar 2 euro atau sekitar 30.000. Ini nanti teman-teman bisa pakai US juga, bisa pakai euro, pakai US atau kartu. Oke, daripada 30.000 lebih baik untuk beli gantungan kunci. Jadi teman-teman, kita sudah selesai proses imigrasi, proses pengambilan bagasi. Sekarang kita sudah berada di destinasi pertama, yaitu di San Siro Stadium ya. Jadi ini tempat pertandingan Inter Milan AC Milan. Jadi salah satu destinasi yang dikunjungi jika teman-teman mengikuti program Tur Halal Eropa Barat bersama Satu Tours ke San Siro Stadium ya. Wow. Ini lagi berkabut. Suhu di sini sekarang minus 3 derajat, dingin banget asli. Masya Allah. Gimana Bang? Setelah tiba di Milan. Wah, luar biasa. Mbak Putri, kita di mana Mbak? Kita lagi di Milan, lagi di stadion. Nih biasanya AC Milan sering banget nih main di sini. Jadi kalau misalkan ini stadion pertama, nanti next destinasinya kita bakal ke katedralnya yang paling terbagus, yang paling terkenal di Milan. Dinginnya kayak gimana, Bu? Banget. Dinginnya memeler banget pokoknya. Banget ya. Tangan udah pakai sarung tangan tapi berasa beku. Beku banget ya. Oke, setelah selesai di San Siro kita hanya foto stop di sini. Kita akan ke destinasi selanjutnya, yaitu ke katedral terbesar yang ada di Milan ya. Kita mau ke katedral setelah dari San Siro Stadium. Akhirnya kita ganti rute. Sekarang kita sudah berada di Forza Felix. Jadi ini adalah benteng pertahanan yang Masya Allah bagus banget ya teman-teman. Di kawasan Milan, masih di Italia. Jadi kalau kita cek di sini suhunya sekitar -1, luar biasa. Luar biasa, dingin banget. Butuh kopi guys. Jadi perjalanan dari Indonesia menuju ke Milan ini kan kurang lebih sekitar 18 sampai 19 jam, sudah termasuk dengan transit di Abu Dhabi karena kita kan pakai pesawat Etihad ya. Tergantung pesawatnya teman-teman, bisa jadi kalau pakai Emirates itu transitnya di Dubai, terus kalau pakai Oman di Muscat, terus kalau pakai Qatar itu di Doha transitnya. Ini tergantung teman-teman nanti transitnya dari mana kalau misalnya pengen ke Milan ya, untuk menjelajahi Eropa bagian barat. Jadi nanti salah satu tour yang paling ujian ya
yaitu menahan ngantuk. Apalagi kan kita masih awal-awal di Eropa, jadi perbedaan waktunya lumayan signifikan, sekitar 6 jam. Jadi kalau di sini jam 8 malam, di Indonesia udah jam 2 malam, jam 2 dini hari, dimana kita lagi lelap-lelapnya jam segitu. Jadi di hari pertama sampai hari ketiga lah kita masih menyesuaikan jam tidur. Kita lanjut lagi perjalanan, kita akan naik bis untuk makan siang ya di restoran India. Setelah itu kita sholat zuhur di Masjid Ar-Rahman, Milan, Italia. Sahabat satu tur, kita baru saja selesai makan siang. Setelah makan siang kita akan mengunjungi masjid, sekaligus kita akan sholat zuhur sekaligus asar di masjid tersebut, namanya Masjid Ar-Rahman di Milan. Ternyata tebakan saya salah, makin siang makin dingin. Ini. Oke guys, jadi kita sekarang udah tiba di masjid. Ini nama masjidnya Ar-Rahman, teman-teman bisa lihat di Google Map. Masjid Ar-Rahman, nanti saya share juga. Deskripsi akan saya share Google Maps-nya di mana masjid ini berada. Jadi masjid ini tidak terlalu besar, tapi sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi kita orang Indonesia yang mayoritas agama Islam pasti mencari masjid walaupun kita berada di negeri minoritas Muslim ya di sini. Jadi ini ada yang unik juga, masjid ini tuh di sebelahnya ada makam ya, dan di belakangnya ada gereja. Jadi sebelahan lokasinya. Terus di dalam grup ini kan juga ada orang muslimnya ya, ada orang muslim dari Sentani, dari Papua. Jadi katanya kebanyakan masjid-masjid dan gereja di Sentani itu bersebelahan lokasinya. Masya Allah ya. Sangat menginspirasi, damai terus insya Allah antara Islam dengan agama-agama lainnya tentunya. Yuk kita lihat dalamnya. Pak, bagaimana kesan-kesan sudah tiba di masjid di Milano ini? Waduh, surprise sekali nih. Seumur-umur saya ke sini baru bisa masuk masjid di Milan ini baru kali ini gitu. Jadi subhanallah lah bisa ketemu masjid, bisa ibadah di sini gitu. Terima kasih satu tur dan nyiapin ini rute kita sampai ke sini. Jadi kita nggak boleh bawa masuk kamera ke dalam pertokoan ya. Kita hanya boleh memoto atau mengambil gambar dari sini. Jadi biasanya wisatawan Indonesia yang mengunjungi Eropa Barat, khususnya di Italia ini, Milan, pasti diajak ke tempat ini. Tuh lihat Pak Ahmad belanja apa Pak? Kolombia. Kita lihat ada Tumi juga di sana. Ada Geox. Tempat-tempat pembelanjaan seperti ini, MacArthur itu sudah sangat terkenal. Kemarin saya di Yunani juga sama, ke MacArthur juga, lebih murah. Lebih keren lah pokoknya. Jangan lupa kalau misalnya ke MacArthur, ambil voucher 10% ya buat teman-teman belanja di sini. Oke? Waalaikumsalam. Gimana Bu makannya? Mantap. Rasanya? Mantap. Mantul. Alhamdulillah.